Ex-Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim dituntut hukuman 18 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management. Jaksa penuntut umum Roy Riyadi dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat pada Rabu 13 Mei 2026 menyatakan bahwa Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Selain pidana penjara, Nadiem juga dituntut membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan subsidi 190 hari kurungan. Tim penasihat hukum yang terhormat, pengunjung sidang pengadilan yang kami muliakan, sebelum kami sampaikan pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenalan kami tentang hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. 1. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan terorisme. 2. Perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana korupsi di bidang pendidikan yang merupakan sektor strategis pembangunan bangsa telah mengakibatkan terhambatnya kualitas pemerataan pendidikan anak-anak di Indonesia. 3. Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ibrahim Arif alias Iba, Sri Wahyuningsi, Mulyasa dan Justan DPO telah mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang besar, yaitu 1.597.867.888.788 dan kerugian keuangan negara akibat pengadaan Chrome Device Management yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar $44.054.426 atau setidak-tidaknya sebesar $621.308.388.730. Berdasarkan kurs terendah pada bulan Agustus 2020 sampai dengan Desember 2022 sebesar $14.105 untuk $1. 4. Terdakwa dalam pelaksanaan pengadaan TIK Chromebook tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi dalam mengabaikan kualitas pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Indonesia, sehingga harta kekayaan terdakwa mengalami peningkatan yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi sebesar $4.879.403.758 Kelima, terdakwa berkelit dalam proses persidangan. Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum. Berdasarkan hal yang dimaksud, kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut supaya majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Nadiem Makarim memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Nadiem Anwar Makarim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pidana, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pidana. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa segera ditahan di rumah tahanan negara. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nadiem Anwar Makarim sejumlah 1 miliar rupiah yang wajib dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan kekuatan hukum tetap, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam jangka waktu 1 bulan setelah putusan kekuatan hukum tetap, maka kekayaan atau pendapatan terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar tersebut. Apabila penyitaan dan pelelangan kekayaan atau pendapatan terdakwa tidak cukup atau tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan, maka diganti dengan pidana penjara selama 190 hari. 4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Nadiem Anwar Makarim untuk membayar uang pengganti sebesar $809.596.125.000 dan $4.869.603.758 yang merupakan harta kekayaan terdakwa yang tidak seimbang dengan penghasilan yang sah atau diduga dari tindak pidana korupsi,
dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan pemberlakuan hukum tetap, maka hak apabila terdakwa dapat disita oleh jaksa dan dilarang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 tahun. Menyatakan barang bukti sebagaimana terlampir dalam surat tuntutan ini, termasuk status barang bukti, tidak kami bacakan, dapat dikatakan.